Teman-teman, pernah nggak kalian itu ngerasain udah nabung berbulan-bulan buat beli ikan impian, tapi pas sampai di rumah dalam hitungan hari, ikan itu mati. Matinya mendadak. Dan yang lebih horor, dia itu nularin ke seluruh penghuni kolam lama kamu. Nah, di video kita kali ini, kita nggak cuma bahas teori nih. Kita bakal bedah studi kasus nyata, kenapa hobi mahal ini bisa jadi mimpi buruk kalau kamu remehkan satu hal kecil. Mana ikan belum sampai? Sabar dong, yang penting nyampe. Nyampe sih, tapi mati. Ikan mati dalam perjalanan, gak bisa refund. Segera bayar ya Pak. Dulu habis bayar, seller langsung hilang. Nanti aja deh. Oh, sekarang. Jika Bapak tak segera bayar, saya laporkan sebagai pelaku hit and run. Pak, jangan Pak. Mau transaksi tapi sudah dini hari. Rekpen di Master Koi Bot lebih aman dan terpercaya. Transaksi kapanpun gak perlu panik. Berapapun nominal transaksinya, biaya flat 15.000 dengan berbagai metode pembayaran dan bisa refund. Master Koi Bot, pakai Rekpen aman dan praktis, belanja koi jadi logis. Download sekarang. Mari kita belajar dari kasus nyata ya. Sebut saja si A, dia ini punya kolam yang mapan selama 2 tahun tanpa ada masalah apapun. Air bening kristal, ikan sehat semua, lalu si A ini membeli 1 ekor tosai kualitas kontes seharga 5 juta di grup sosial media. Nah, si A ini merasa ikannya kelihatan sehat, lincah gitu ya, dan warnanya juga tajam gitu ya. Nah, tanpa ragu dia langsung lepas ke kolam utama. Hari ketiga, ikan baru mulai memojok. Dan hari kelima, malapetaka dimulai. Ikan lama yang tadinya sehat mulai rontok satu persatu. Jamur insang, kemudian insangnya juga membusuk. Sampai akhirnya kolam itu habis tanpa koi lagi. Mari kita bedah kesalahan pertama yang paling sering disepelekan. Karantina yang hanya formalitas, banyak dari kita yang merasa sudah karantina itu hanya karena menaruh ikan di bak terpisah selama 2 atau 3 hari. Ya kan? Nah, masalahnya nih, banyak patogen seperti virus KHV atau bakteri jahat lainnya punya masa inkubasi lebih dari seminggu, teman-teman. Kalau kamu cuma karantina 3 hari saja, itu namanya cuma numpang lewat saja. Karantina yang benar minimal 14 hari atau 2 minggu. Ya. Di minggu yang pertama fokus kita adalah membuang stres perjalanan dan melihat apakah ada parasit yang muncul. Nah, di minggu yang kedua kita mulai melakukan water sharing atau mencampur sedikit air kolam utama ke bak karantina. Tujuannya apa? Agar imun ikan baru dan ikan lama saling berkenalan secara perlahan di lingkungan terkontrol. Jangan terburu-buru ya. Memasukkan ikan hanya karena kamu pengen pamer ke teman. Atau kamu bakal bayar mahal dengan kematian massal. Kesalahan yang kedua, ini paling sering menipu mata. Percaya bahwa air bening pasti sehat, ini adalah mitos paling mematikan di dunia koi. Kamu harus tahu bahwa amoniak atau NH3 itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat secara kasat mata. Air di kolam kamu bisa saja terlihat sejernih kaca, tapi di dalamnya mengandung racun yang sangat pekat. Amoniak muncul dari sisa pakan yang habis dan kotoran ikan yang tidak terurai oleh bakteri di filter kamu. Saat kadar amoniak naik, ia akan membakar jaringan insang ikan secara kimiawi. Nah, kondisi ini disebut ammonia burn. Ikan kamu akan terlihat megap-megap di permukaan air atau berenang menabrak di dinding kolam karena mereka merasa perih dan sesak napas. Jadi, berhenti mengandalkan mata ya untuk cek kualitas air. Mulailah gunakan alat tes parameter air secara rutin kalau nggak mau kecolongan. Kesalahan yang ketiga adalah kepadatan yang melampaui batas atau overpopulation.
Kita semua tahu melihat banyak koi berenang bersama itu sangat menyenangkan, enak dilihat. Tapi perlu diingat ya, setiap ekor ikan butuh jatah oksigen terlarut yang sangat cukup. Masalah besarnya bukan terjadi di siang hari, tapi di malam harinya. Saat malam hari, tanaman air atau lumut di kolam berhenti menghasilkan oksigen dan justru ikut menghirup oksigen. Jika populasi ikan terlalu padat dan aerasi kamu terbatas, kadar oksigen akan drop drastis di jam 3 atau jam 4 pagi. Ikan yang paling besar dan paling bagus biasanya akan menjadi korban pertama karena mereka butuh asupan oksigen yang sangat banyak ya. Jadi jangan paksa kolam kecil kamu menampung puluhan ikan sultan. Atau kamu sedang menyiapkan bom waktu di kolammu sendiri. Kesalahan yang keempat yang sering luput dari perhatian adalah mengabaikan parameter air setelah hujan. Nah, di Indonesia teman-teman ya, hujan adalah tantangan terbesar penghobi koi. Air hujan itu punya sifat asam dan suhu yang jauh lebih dingin dari air kolam kamu. Satu hujan deras masuk ke dalam kolam dalam jumlah banyak, terjadi yang namanya pH shock dan temperatur drop. Perubahan drastis ini bikin sistem imun koi kamu langsung lumpuh. Di saat itulah bakteri jahat seperti Aeromonas mulai menyerang karena ikan lagi dalam kondisi paling lemah. Banyak yang heran, kenapa sih habis hujan ikan saya pada merah-merah atau bahkan mati. Nah itu karena kamu telat melakukan tindakan preventif seperti penggantian air atau pemberian garam ikan setelah hujan reda. Jadi jangan biarkan air hujan merusak investasi jutaan rupiah kamu hanya karena kamu malas cek parameter airnya. Kesalahan yang terakhir dan mungkin yang paling menyakitkan ya adalah asal pilih seller atau breeder. Kita sering lapar mata lihat foto ikan yang diedit sedemikian rupa dengan harga yang sangat miring. Kita lupa nih kalau kesehatan ikan dimulai dari bagaimana seller itu merawat stoknya sebelum dikirim ke kamu. Seller yang tidak profesional sering mengirim ikan yang sudah sakit, penuh kutu atau bahkan ikan yang dipaksa pakan warna dosis tinggi agar laku mahal. Begitu sampai di kolam kamu, ikan itu stres berat dan langsung jadi sumber penyakit. Membeli koi bukan cuma beli ikannya saja, tapi juga membeli kepercayaan dan tentunya jaminan kesehatan. Kalau kamu salah pilih pintu masuk, jangan kaget kalau kolam kamu berakhir jadi kuburan massal. Lalu bagaimana cara meminimalisir semua resiko tadi? Jawabannya adalah dengan ekosistem yang tepat. Di Master Koi Bot, kami memotong rantai resiko itu sejak awal. Melalui fitur Diamond Seller, kamu hanya terhubung dengan para breeder dan seller elit yang sudah terverifikasi reputasinya dan kualitas kesehatan ikannya. Ditambah sistem rekening bersama yang transparan, kamu nggak perlu takut lagi kena tipu atau dapat ikan yang zonk. Hobi koi itu harus bikin tenang, bukan bikin pusing. Jadi, mulai sekarang jadilah penghobi yang cerdas. Download aplikasi Master Koi Bot sekarang di Play Store ataupun di App Store sekarang juga. Jaga ikan kamu, jaga investasi kamu. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam koi persahabatan.